Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Kembali saya Rate Kali hadir ke hadapan Anda. Saya di sini untuk merespons begitu banyak komentar mengenai video kristenisasi CFD atau Car Free Day pada 2 November lalu, di mana banyak sekali saudara-saudara kita baik dari Muslim, Kristen, Katolik, Hindu bahkan Buddha yang ikut memberikan komentar. Dan di sana saya sudah menjelaskan bahwa poin yang ingin saya angkat pada video itu adalah proses kristenisasi atau ajakan untuk mengenal Tuhan Yesus, iman Kristen yang disampaikan secara terselubung, mulai dari pemberian kalung berlambangkan Roh Kudus dalam wujud burung merpati, lalu tulisan I am safe yang terdapat pada pin, di mana jika Anda googling atau Anda akses ke laman www.iamsafe.org, itu akan merujuk ke sebuah organisasi gereja, pemuda gereja dari Amerika Serikat. Lalu begitu banyak bully yang ditujukan kepada saya di Kaskus, Facebook, Twitter, hingga membuat Facebook saya ditutup. Sekarang Anda tidak akan dapat mengakses www.facebook.com/titwi. Tetapi tidak apa-apa, video ini pun saya tujukan, sekali lagi saya tujukan untuk umat muslim, sesama umat muslim yang ingin, sekali lagi, yang ingin mengerti lebih jauh soal simbol-simbol tersebut, apa tujuannya dan bagaimana strategi marketing mereka. Video ini juga memiliki durasi cukup panjang, jadi silakan Anda close, segera tap video ini, karena video ini jauh dari menarik, video ini jauh dari kesenangan, video ini hanya berisi pembicaraan-pembicaraan, jadi jangan ditonton. Oke, saya Rati Kali. Selamat menyaksikan jika Anda mau, dan sampai jumpa jika Anda tidak menyaksikannya. Assalamualaikum. Banyak hal yang harus kami sampaikan di sini malam ini, sangat penting. Kita dapat tamu kehormatan luar biasa bagi saya, beliau ini pahlawan ya. Kita ada tamu penting ini. Ceritanya begini Bu, kalau Ibu nonton di YouTube gitu ya Mas, di YouTube ada gerakan kristenisasi pada hari Car Free Day. Jadi yang merekam dan wawancara itu ini Mas ini orang. Kalau Ibu nonton di YouTube itu, ceritanya kronologisnya begini. Kalau boleh saya khotib Aidul Adha di Jayabaya, Universitas Jayabaya. Salah satu jamaah ini saudara kita, Bang Irfan Harahap. Beliau ini yang baju putih. Jadi hari Ahad saya full, jadwal saya padat merayap dari pagi sampai malam. Jam 5 beliau telepon ya Bang Harahap, Pak Mujir, karena ingat saya banyak cerita di mimbar masalah pengobatan luar biasa Indonesia, strategi penganjuran Islam. Alhamdulillah beliau reaktif. Habis turun saya dari mimbar, dia minta nomor HP saya, dia sampaikan informasi. Oke, saya cek malamnya, subhanallah, jamaah saya banyak masuk, dari segala model masuk. Subhanallah, begitu masuk saya bilang tolong dihunting siapa yang merekam ini. Mau saya harus ketemu penting, karena beliau ini sangat penting di mata saya. Si abang ini bekerja keras mencari di Twitter segala macam. Ketemulah mas kita ini sebelah kiri saya. Beliau itu dulu di Tarakanita ya. Satu tahun ya. Kemudian di mana lagi? Di Strada ya. Sekolah Katolik gitu ya. Jadi ciri-ciri kristenisasi itu sangat paham beliau dia. Bisa dari bahasa orang tidak mengaku, tapi sebenarnya bahasa mereka itu. Karena di Bible itu ada dua yang sering diangkat itu. Apa itu? Jinak seperti merpati dan lincah seperti ular. Makanya ciri-ciri orang Kristen itu merpati. Di media dan penerbangan itu semua pakai gambar burung loh. Itu sebenarnya termotivasi dari komitmen Kristen di Bible loh itu. Karena saya baru dapat buku baru tadi, penulisnya orang dari Jawa Tengah.
itu sangat rinci membahas masalah taktik dan strategi penghancuran Islam di Indonesia. Dia bahas mulai abad kesekian sampai hari ini, luar biasa. Saya sudah 15 tahun Mas Sekjen Fakta. Mas pernah dengar itu? Forum Antisipasi Kegiatan Pemurtadan. Jadi saya mencari data sampai ke luar negeri, sampai ke Hong Kong, ke Macau, ke China gitu loh. Karena umat Islam bukan hanya di Indonesia dimurtadkan, tapi di Hong Kong pun. Di Hong Kong itu ada taman yang sangat terkenal, Victoria Park. Jadi kita amati di Victoria Park itu, di tengah kota Hong Kong itu, umat Islam yang 120.000 TKW dengan staf-staf beberapa yang profesional di Hong Kong itu target kristenisasi. Itu dari Jerman, dari Amerika, yang membuat saya luar biasa salut sama mereka. Tanda kutip ya Mas. Dari Jerman, Amerika, Italia yang mengincar anak-anak muslim, wanita muslim, umumnya dari Blitar, Surabaya, kemudian Madiun, itu fasih berbahasa Indonesia. Artinya, berarti mereka di negara mereka punya semacam mapping, pemetaan, di mana orang-orang muslim di luar negeri yang harus kita garap. Bukan hanya orang Indonesia yang ada di Indonesia. Persoalan hari ini yang harus kita hadapi Pak ke depan, bukan bagaimana kita menyampaikan kebenaran, tapi bagaimana meyakinkan orang bahwa Islam itu agama yang benar. Menyampaikan kebenaran semua orang bisa Pak, tapi tidak semua orang bisa meyakinkan kebenaran itu. Artinya apa? Berarti kita harus punya ilmu. Bagaimana strategi kita menghadapi mereka? Ada dua strategi. Pertama, penguatan akidah umat Islam internal. Kedua, kemampuan menjelaskan penyimpangan Bible. Coba kita lihat. Sambil bekerja Pak Wis nggak apa-apa ya. Dari sisi Al-Quran, buka surat 5 ayat 75. Kedua, surat 3 ayat 100, surat 2 ayat 109. Kemudian surat 2 ayat 172, kemudian surat 2 ayat 111, kemudian surat 3 ayat 70 sampai 72, kemudian surat 4 ayat 169 sampai 172. Di sini kita bongkar semua. Ini dari sisi Al-Quran yang harus kita pahami dulu. Enak kan, udah hafal Bapak barangkali ya. Yohanes pasal berapa Bu? Subhanallah. Pasal 11 ayat 7. Apa lagi? Matius pasal berapa? Pasal 15 ayat 24. Matius ini sebenarnya 15-24 terbalik itu. Oke, sekarang 27:59. Ada lagi? Matius berapa? 7 ayat, bukan 3, salah itu saya. 7 ayat 17 sampai 18. Dan 21. Oh iya, sampai 21 ini. Ada lagi saya dapat kemarin, Matius pasal 24 ayat 36. Ya, betul ya? Iya. Oke, nanti kita bahas Mbak di sini. Ya, ulangan 18 ayat 18 sampai 20. Ini penjelasan siapa Yesus. Jadi fair kita fair. Apa Pak? Lampunya oh ya. Jadi udah, kalau udah oke ya, saya stop dulu nih, sana kita tonton dulu. Nggak apa-apa Kak, malam nanti ya Pak. Gak usah jam 1 aja lah maksudnya. Nah, ini kita lihat posisi mereka ini ya. Iya, yang burung garuda tidak ada. Jadi mereka mengatasnamakan nasionalisme kan? Oke, hati-hati. Nah, ini mereka ini. Ini saya bilang ada yang Hello Kitty, ada yang Garuda. Yang Hello Kitty itu beda. Kira-kira menurut Mas wajah mereka campuran ya? Ini seperti Ambon, Chinese ya belakangnya? Ya bukan, makanya yang Chinese ini bukan. Mereka itu memang komunitas Hello Kitty. Mereka lagi ada acara Car Free Day. Jadi ini bukan bagian dari mereka. Yang belakang bukan, makanya ada perbedaan kaos. Yang depan ya? Yang depan aja yang pegang kalung. Yang gambar Garuda. Betul. Mengatasnamakan nasionalisme. Ya. Terus Mas. Posisi jalan Amerika. Itu di depan Jepang ya. Oh iya. Nah, ini juga bukan ya.
Bukan ya. Mas tertarik karena wanita yang ganti-ganti. Bukan, karena kaosnya nyaru memang. Kita kalau nggak Mbak dari orang pernah Mbak dapat jatah ini? Enggak, itu saya waktu tahu ini waktu setelah diskusi. Terus kan memang saya juga pernah 3 tahun di SMP Katolik, 3 tahun. Nah setelah saya diskusi, kami mau report. Ya sudah, saya kalau ketemu teman-teman anak-anak yang ABG gitu, atau ya pokoknya mbak-mbak yang berkerudung lah. Soalnya kalau yang berkerudung kan pasti muslimah. Ya sudah, saya salam, saya kasih salam, terus saya kasih tahu. Tahu nggak kalau itu simbolnya orang Kristen gitu. Terus setelah tahu ya mereka kasih. Saya nggak maksa mereka mengembalikan kalungnya ke saya sih. Jadi itu kalung yang setelah saya ketemu beberapa muslimah sama temen-temen anak-anak yang kecil-kecil itu, saya kasih tahu. Terus mereka kasih, ya udah saya simpan. Sekarang bawa nggak untuk saya? Oh bawa. Coba saya ambil semua dulu, saya lihat. Itu yang dibuka Mas, saya lihat ada dibuka itu bentuk selayar atau apa? Itu dibawa nggak? Boleh saya lihat? Saya jelasin dulu. Bawa aja Mas. Nanti saya jual kan lumayan. Nah, kita cita yang begini Mas. Waktu saya di Aceh Mas, seperti ini, mereka bagikan permen, tapi apa? Jesus God, Jesus God. Jadi waktu seminar saya di Pasbiran Aceh, tiba-tiba diskor sebentar ada seorang berjubah masuk ke Aceh itu membagikan, maaf ya, nama sendal nggak sebut saya ya, dibagikan gratis sendal dengan celana jeans. Tiba-tiba dibagi karena gratis, namanya orang senang gratis. Kami buka di bawah sendal itu semua ditulis la ilaha illallah, artinya diinjak-injak. Kemudian di bawah ini Pak, yang di bawah celana jeans semua tulisan la ilaha illallah. Jadi saya perintahkan kepada panitia seminar, tolong dikejar orang. Siapa? Orangnya bersorban, memakai simbol-simbol Islam. Kemudian dikejar sampai sekarang tidak ketemu. Jadi kemungkinan besar dari kelompok mereka. Jadi memang ada dua strategi mereka. Strategi mereka ini transparan, tidak memakai simbol Islam dan tidak memakai simbol Kristen. Tapi simbol Kristen yang disembunyikan, yang ketika orang awam menemukannya tidak akan percaya itu bagian dari Kristen. Oke ya, itu strategi pertama. Ya, yang kedua Mas, strategi mereka ini paling efektif. Kenapa efektif Mas? Pertama, simbol yang mereka pakai tidak dikenal orang Islam secara utuh karena dipakai oleh penerbangan. Kemudian oleh televisi, cenderung pakai burung, lihat Metro TV. Kemudian Garuda, semua mengatasnamakan burung. Padahal burung di sini simbolnya berbeda. Coba Ibu lihat ini. Di Bible itu ada itu ular dan simbol merpati. Bukan asal burung tapi merpati. Filosofinya Ibu tahu nggak kenapa merpati? Merpati itu jinak tapi nggak bisa ditangkap. Ketika menguntungkan dia lari, ketika sendiri mereka sembunyi. Strategi merpati itu luar biasa loh, filosofi mereka. Yang kedua, ini bentuk permen ya Mas. Logikanya sederhana. Kenapa mereka pakai permen? Secara strategi psikologi anak senang pada itu murah dan gratis. Bahkan bukan murah Pak, gratis. Dan dipandang indah. Ya, di Aceh itu mereka semua sisi. Pertama celana, sendal, permen, tas, bahkan Bible berbahasa Aceh. Udah mereka bentuk. Kemudian nih, ini apa ini? Coklat. Secara teori ekonomi, biskuit ya, Bu cobain, tidak menguntungkan kalau tidak terima. Tapi pesan yang lahir dari sini dalamnya luar biasa, betul kan Mas? Kita buka dulu ya. Pecah ya. Tolong dibaca Pak, bisa. Saya nggak bawa kacamata. Apa tulisannya itu? Mas sudah lihat nggak kemarin apa bacanya? sudah genap. Sudah genap. Itu bahasa Nasrani. Apa sudah genap? Ceritanya begini dulu. Ketika meninggalnya Nabi Musa, mereka ingin mendapatkan nubuat, meminta nubuat ramalan agar diturunkan laki-laki. Makanya di Ulangan pasal 18 ayat 18 sampai 20 akan lahir seorang nabi yang bernama Ahmad. Karena mereka meminta, ya Tuhan turunkan kepada kami nubuat, nabi baru, ya. Diturunkanlah di Bible ini
Ulangan pasal 18 ayat 18 sampai 20, akan lahir seorang nabi yang bernama Ahmad, ikutilah, jika tidak kamu akan kuminta pertanggungjawaban. Tapi tahun 1963 masih muncul mas kata Muhammad, tapi 1964 Muhammadnya dihilangkan. Nah, setelah diturunkan Isa al-Masih, mereka anggap inilah penggenap kebenaran itu setelah wafatnya Nabi Musa. Makanya di sini telah genap. Kenapa digenapi? Sempurna firman Allah yang menjelma menjadi manusia, namanya Yesus Kristus. Ya, itulah lambang ini. Makanya ditulis di biskuit ini, Bu. Bagi orang Islam yang tidak awam, telah genap itu nggak ngerti. Yang penting genap, kenyangnya dia makan. Ini yang waspadai. Makanya umat Islam ini sangat lugu masalahnya. Oke, terus mas. Kemudian ini Mbak temukan dikasih gratis ya? Enggak, itu dari anak-anak juga. Ada anak-anak. Terus mereka itu ada satu yang tanya, loh Mbak yang di sana yang bagiin apa, yang bagiin ini juga banyak berkerudung, emang di mana? Di Monas gitu. Nah jadi dikiranya tuh saya mungkin sama kayak mereka gitu, tapi kok kalungnya diambil semua Mbak gitu. Kelihatannya sederhana kecil, tapi yang mereka giring pesan yang kecil sini, singkat. Tahu Bapak, setelah orang mempunyai ini, nanti mereka kirimkan tim lapis kedua. Artinya apa? Dek, pernah nggak dapat selain? Oh pernah Pak. Isinya apa begini? Baru mereka menggiring ke pemahaman ini. Tahap awal mereka bangun gratis. Tahap kedua apa? Menggiring ke pemahaman ini seperti digiringnya ke biskuit ini tadi. Penyakitnya umat Islam karena mereka lihat kenapa? Umat Islam cenderung dibangun opini Islam itu pertama bodoh, kedua tidak kompak, yang ketiga tidak bawa wawasan. Logikanya ketika bodoh itu dimasukkan, ketika miskin dikasih. Ini kan simbol dari mereka. Sebenarnya penghinaan terhadap kita nih Pak RW. Mungkin Pak RW makan 10 biji katanya nih. Persoalannya bukan biskuitnya ini mas, tapi pesan yang tinggal di sini sangat dalam. Logika Anda begini mas, Pak, karena anak muda tidak paham pesan ini. Betul. Tahap awal bukan memperkenalkan pesan, mempertahankan biskuit. Tahap lapisan kedua mereka masuk, Dek, pernah gak terima biskuit? Pernah. Pernah gak lihat tulisan? Pernah. Apa? Telah digenapi. Baru mereka jelaskan, pengertian begini deh, karena Tuhan yang benar adalah Yesus, bukan Allah. Buktinya deh, berapa lama hidup susah, berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Nggak dikabulkan, sekarang coba berdoa. Nanti kami berikan lagi biskuit yang lebih besar. Digiringnya ke sana Pak. Ini di Bengkulu terjadi Pak. Masuk dia ke Bengkulu Utara, kampungnya Bapak ini. Makanya beliau kemari takut dimurtadkan. Jadi ini cerita nyata. Masuk mereka salah satu daerah Bengkulu, daerah miskin. Ditanya di komunitas susah itu mas, apa pertanyaan waktu itu? Bapak udah lama susah? Udah berdoa kepada Tuhan sudah. Tuhan, ibu siapa? Bapak siapa? Allah. Apa dia bilang? Udah minta apa? Minta ini dikabulkan? Enggak. Nah sekarang berdoa ya Bu, Pak, tapi kencang supaya Tuhan dengar. Di dalam mereka diam-diam mereka catat. Si satu orang ya Allah berikan kepada aku beras, supermi segala macam dicatat. Nanti Bu yang ini beli sepeda, beli pupuk, beli gabah, dicatat. Tiba-tiba apa Bu? Pagi berdoa, sore diantar. Nah, Bapak minta apa kemarin? Beras dengan gabah, ini gabah. Kepada Bapak, siapa Bapak berdoa? Kepada Yesus. Kan langsung dikabulkan kan? Yang benar siapa? Allah atau Yesus? Hebat kan Pak? Jadi berpikir mereka realitas kehidupan umat Islam, miskin, bodoh dan tidak kompak. Itu dah mengerikan ke depan ini Mas. Jadi untuk mematahkan opini wacana mereka, berarti kita tidak boleh bodoh, tidak boleh ribut, tidak boleh miskin. Tapi persoalan hari ini, pemurtadan itu karena perintah dari Yesus, kata mereka. Nanti saya patahkan. Karena Matius pasal 28 ayat 19 berbunyi, karena itu pergilah kamu ke semua bangsa, jadikan mereka menjadi muridku, dan baptislah mereka atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin, haleluya. Tapi saya patahkan teori itu mas. Itu Matius pasal 28 itu tidak ditemukan di manuskrip Bible yang tua. Itu muncul abad sekian. Karena kita patahkan dengan teori dari kacamata hukum. Matius pasal 15:24 berbunyi, apa kata Yesus? Aku hanya diutus kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel, bukan untuk dunia aku diutus. Jadi kita patahkan dengan teori Bible-nya. Sebab kalau kita main di Al-Quran, sudah jelas. Buka Al-Quran, tolong Pak. Surat 5 ayat 75, yang kencang baca. Kesana, mic-nya kesana. Al-Maidah 5:75. Al-Masih putra Maryam itu hanyalah seorang rasul
yang sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa rasul, dan ibunya seorang yang sangat benar. Kedua-duanya biasa memakan makanan. Perhatikan bagaimana kami menjelaskan kepada mereka ahli kitab tanda-tanda kekuasaan kami. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka berpaling dari memperhatikan ayat-ayat kami itu. Nah, oke. Jadi berarti dari dua pendekatan Bible, Yesus bukan Tuhan, pendekatan Al-Quran, Yesus Isa bukan Tuhan. Jadi berarti ke depan ini harus ada pencerahan dari kita umat Islam agar akidah anak-anak kita ini kuat di satu pihak. Di pihak lain ada penjelasan kepada mereka bahwa Anda bukan beragama yang benar. Itu perlu, Mas. Siap, ibarat punya kandang ayam, Mas. Kalau ayam Mas terus dikepung sama musang, sangat tidak etis, Mas, selalu mencekokin ayam supaya bertahan. Yang harus kita lakukan, memperkuat kandang ayam agar tidak musang dan mengejar musangnya agar terus tidak mengincar kita. Yang kita bangun selama ini, Pak, selalu takut berlindung di balik toleransi, tidak enak. Sementara mereka toleransi di belakang, yang ke depan misi mereka. Ini yang mengerikan, Mas. Oke, terus kembali ke video. Nanti butuh penjelasan kita. Nah, terus Mas. Bentar, ini ibu yang baju hijau ini dengan bapak yang ini, mereka juga tahu nih kalau mereka yang bagi-bagi itu adalah misionaris. Makanya dia ada bilang di sini, ya modal mereka tuh biskuit, coklat, permen gitu. Makanya ini ada diskusi singkat. Artinya mereka sudah menangkap. Mereka pun menangkap gitu, mereka pun ngerti. Oh iya. Nah, ini contohnya, Bu. Jadi mereka ini ya. Ini orangnya ya, Mas? Iya. Ini ibu berjilbab juga nih. Ini apa puisinya? Puisinya di sana, Mas? Tahu nggak? Kita dengar puisinya ya. Nah, Indonesia negeri pujaan. Dalam ridho Tuhan. Iya. Jam khatulistiwa dan sumur berlimpah turuntai dalam doa yang menjadikan Indonesia aman, damai, aman, ada persatuan, kuterima jalan kebenaran. Kan muncul lagi kan? Ya. Jalan kebenaran itu kan simbol Kristen, sinyal Kristen. Dan kehidupan. Kutipan Bible tercantum dalam kitab kehidupan, cintaku padamu takkan pernah tergantikan dan karakter jujur dan bertanggung jawab kuabdikan jiwa raga bagi negeri pujian. Di mana sinyal mereka masuk itu, Bu? Jalan kebenaran hanya lewat Yesus. Yohanes, tidak ada jalan kecuali lewat aku, lewat Yesus Kristus. Padahal saya jawab gampang kok, Mas. Kenapa lewat Yesus Kristus? Karena pada saat itu dia sebagai nabi, otomatis yang menyampaikan kebenaran adalah nabi. Jadi semua nabi adalah jalan kebenaran, bukan hanya Yesus Kristus, saya bilang. Karena dia bukan sebagai Tuhan. Kalau dia Tuhan, kenapa muncul Matius pasal 24 ayat 36? Di Matius pasal 24 36 orang bertanya kepada Yesus, "Ya Tuhan, kapan hari kiamat?" Apa jawab Yesus? "Tentang hari itu dan saat itu tidak seorang pun tahu, anak pun tidak, malaikat di surga pun tidak, hanya Bapa saja." Berarti Yesus bukan Tuhan, dia tidak tahu hari kiamat. Patahkan aja dengan Matius pasal 24 36 gitu. Artinya, kalau saya berhadapan dengan mereka, saya tidak emosional kok. Semua tulisan mereka saya patahkan dengan Bible-nya. Kalau Al-Quran sudah pasti kan hak. Kedua tegas, ketiga pasti. Sementara ini penjelasan mematahkan konsep kebenaran mereka dengan kitabnya sendiri. Itu paling lebih efektif, ya kan? Seperti kasus ini, saya berharap dari sisi pidana mungkin delik aduan ya, delik aduan kan? Nah, tapi ini sudah menyebar kepada umum, bisa ketangkap tangan juga, bisa dilaporkan langsung. Harusnya polisi kan proaktif ini, tidak nunggu laporan, iya kan? Karena bahkan Mas sudah baca, Mas. Tadi malam Mas sudah baca, Menteri Agama pun sudah kasih komentar kan? Cuma yang jadi masalah, kenapa Menteri hanya komentar? Bukan membahas ini penting, karena persoalan umat. Ini yang jadi pertanyaan kita, Pak. Teorinya hari ini, mereka di Menteri HAM dan HUM dan HAM sudah mereka. Betul kan? Sepanjang sejarah Indonesia belum pernah Menteri HAM HUM itu dipegang orang Nasrani. Sekarang udah mereka pegang.
Jadi strategi jangka panjang. Bapak lihat kemarin sudah perda-perda Islam di Aceh sudah mau dipreteli. Tapi dengan tegas Ketua FPI dan Majelis Ulama Aceh, pusat jangan coba-coba campur tangan. Kami sudah capek bertikai itu. Karena kami tidak pernah mengganggu pusat dan tidak pernah mengganggu Pancasila. Bagus. Ya ampun Bu, jangan begitu dong Bu. Saya dengar Bu. Kenapa? Ibu tahu Ibu, dia pakai kerudung di percasangan Yesus. Masih cukup sabar ya. Sebenarnya bagi saya cek itu. Masih syukur Mas yang beragama itu. Dan berdoa Kristen. Nah sudah benar. Yohanes 19:30. Pada pukul 3 sore di mana mengatakan sudah benar. Ampunan bagi manusia. Lukas 23 ayat 34. 7:12 di masa matahari bersinar paling terik. Dia mengalami kegelapan yang terbesar dan berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Markus 15:34. Pada waktu 3 sore, Nah, pukul sebentar 3 Mas, sore. ini masih berkata Mas. Mundur. Ini yang saya cari itu. Mas ini. Ya. Kita mulai dari ayat ini. Pada waktu pukul 3 sore, ini di Markus loh Mas. Ketika beliau akan disalib, ya. Dia berteriak, Eli Eli lama sabachthani. Itu, lihat, Eli Eli lama sabachthani. Alinea. Umat Tuhan yang terkasih, kita harus mengerti bahwa ketika Yesus meneriakkan perkataan Eli Eli lama sabachthani, itu ibu tahu artinya kan? Tuhan, Tuhan, kenapa kau tinggalkan aku? Logika sederhana, Mas. Kalau Yesus sebagai Tuhan, Tuhan yang mana dia panggil? Dan yang lebih dahsyat lagi, di 3 ayat yang saya temukan berbeda Mas. Ini di Markus kira-kira pada pukul 3 sore Yesus disalib. Di surat lain kira-kira jam 9 pagi. Di ayat lain kira-kira jam 12. Kalau betul ini firman Allah, saya pakai bahasa Kristen dulu ya. Kalau betul-betul ini firman Allah, kenapa tentang hal yang sangat prinsip tentang penyaliban pun berbeda ditemukan 3? Logika hukum, kalau ada 3 kesaksian yang berbeda, hampir dipastikan kesaksian itu tertolak di pengadilan. Betul Bu Anita ya? Pasti ya? Pasti ditolak karena kesaksian yang berbeda. Nah, sekarang jadi pertanyaan, kalau betullah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kenapa ketika disalib dia teriak, Eli Eli lama sabachthani, Tuhan Tuhan kenapa kau tinggalkan aku? Berarti Yesus bukan Tuhan. Oke? Al-Quran menjawabnya di surat 575. Isa itu hanyalah seorang rasul, telah berlalu rasul yang lain. Artinya jangan jadikan dia sebagai Tuhan. Mereka mulai. Sekarang coba lihat. Saya mencium. Kenapa mulai berani mereka melakukan ini? Mereka membaca. Kalau lapor ke pemerintah, menteri hukumnya orang kita. Melapor ke presiden, sekretaris kabinet orang kita, Andi Wijayanto. Terus melapor kemana kita? Melapor ke gubernur, diterima sama Ahok. Makanya Ahok juga meminta melaporkan FPI agar dibubarkan ke Menteri HAM. Kenapa? Mereka satu sekte, satu akidah. Terus Bapak melapor kemana sekarang di Jakarta? Yang dibangun persamaan, bukan perbedaan. Jargon yang diangkat, lakum dinukum waliya. Lakum itu ayat terakhir, di atasnya apa? Kul. Dakwah dulu baru pasrah, bukan pasrah tanpa dakwah. Kul ya ayyuhal kafirun. Kul ya ahlul kitab, katakan kepada ahlul kitab, bukan justru pasrah tanpa usaha. Hati-hati loh Pak, ini teori ini sudah main di UIN. Makanya mantan rektor UIN Alauddin Makassar mengatakan, berhubung kan Rasulullah sudah meninggal, Al-Quran harus kita revisi. Ini kan mengerikan kan pernyataan ini Pak. Mau jadi apa kita umat Islam depan ini? Apa maksudnya itu? Kenapa Nabi kamu angkat menjadi Tuhan? Padahal tidak pernah Isa mengaku sebagai Tuhan. Tidak pernah dia minta untuk disembah. Kalau betullah dia sebagai Tuhan, kenapa Maryam, Bunda Maria tidak pernah menyembahnya? Pernah ditemukan, Mas pernah temukan ayat dalam Bible? Bunda Maria 1 jam menyembah Yesus? Tidak. Karena orang terdekat kepada Yesus adalah Maria. Kenapa dia tidak pernah menyembahnya? Di Matius ini Mas, kalau Mas cek Matius 27:59, membuktikan Yesus bukan Tuhan akan ditemukan. Setelah mayat Yesus diturunkan dari kayu salib, maka dikapani dengan kain putih linen bersih.
Sementara Lukas pasal 221, setelah Yesus berusia 8 hari maka dia dikhitan. Matius 15:24, Yesus berkata, aku hanya diutus kepada domba-domba yang umat Israel. Yohanes pasal 11 ayat 3, bukan 7 ini ya. 11 ayat 3 berbunyi, inilah hidup yang kekal, mengenal satu-satunya Allah yang Esa dan mengenal Yesus Kristus yang telah Dia utus. Kesimpulannya, Bible mengatakan Yesus adalah utusan atau rasul. Al-Quran menjelaskan Isa adalah utusan. Kesimpulannya harus kita sampaikan pada anak. Kenapa semudah itu murtad? Jawabnya, tidak memahami Al-Quran sebagai kitab yang sempurna dan tidak memahami Bible yang ada penyimpangannya. Itu jawabnya.